Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan tentang, tadi saya ditanya materinya apa ini Pak Yahya. Saya ingin menjajaki dulu. Saya kira ini baru-baru, ternyata yang baru cuman beberapa orang ya. Tentu tapi materinya tetap harus baru ya. Bapak Ibu, ini materi tentang pergaulan hidup ya, materi tentang pergaulan hidup dan juga materi tentang peribadatan sehari-hari yang terkumpul dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-10. Surat Al-Hasyr ya, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini ayat ini sering dibaca Bu ya, di ceramah-ceramah, di khutbah Jumat itu sering dibaca ya, bahkan apalagi kalau acara masyarakat itu tahlilan itu juga sering mendapatkan tempat karena berbicara tentang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Nah, mereka itu siapa? Para ahli tafsir menyebut manusia itu terdiri dari 3 kelompok besar. Ya, manusia itu terdiri dari 3 kelompok besar. Jangan sampai kita tidak termasuk, bukan members Bu, dari 3 kelompok ini. Jangan sampai ya. Seandainya kita bukan kelompok, bukan members ya, bukan bagian dari 3 kelompok ini, niscaya hasilnya cuma satu. Apa? Rugi dunia akhirat. Nah, 3 kelompok itu yang pertama disebut oleh Nabi, dan yang kedua alladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang menempati negeri Madinah. Alladzina tabawwa'ud dar. Siapa orang-orang yang menempati negeri Madinah? Adalah orang-orang Ansor. Ya, Ansor itu jamak dari Nasir. Ya, Ansor, para penolong. Penolong siapa? Alladzina tabawwa'ul iman, orang-orang yang telah menetap dalam dirinya iman sejak bi'tsah, dibangkitkannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, yaitu orang-orang muhajirin. Nah,
Ansor dan Muhajirin tentu sudah lewat, Pak. Itu ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Itu sudah 14 abad yang lalu. Lalu kita di mana? Padahal tadi pesannya adalah jangan sampai tidak menjadi salah satu dari 3 kelompok itu. Jangan sampai tidak menjadi membersnya. Harus menjadi. Maka walladzina ja'u mim ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka itu sampai hari kiamat nanti, selama mereka mengikuti kedua kelompok inilah yang disebut dengan orang-orang yang tergolong dalam kelompok yang ketiga. Ya, orang-orang yang tergolong dalam kelompok yang ketiga, yang membersnya itu tidak berhenti sampai detik ini, tapi sampai hari kiamat nanti. Ya, asal apa? Asal mereka mengikuti apa yang disebut dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu 2 hal, jika engkau berpegang teguh dengan 2 hal itu niscaya tidak akan sesat selamanya, Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 ini dipegang dan kita ikrar baiat untuk setia sehidup semaput gitu Bu ya. Oh ya, sehidup semati Bu ya. Jangan sehidup semaput, itu pasangan dunia itu namanya ya. Mestinya sehidup semati gitu ya. Insyaallah kita masuk tergolong menjadi kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang ketiga itu besar jumlahnya, miliaran rupiah ya, miliaran orang jumlahnya itu. Ya, mungkin kalau sampai hari kiamat puluhan miliar nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah yu'allif, menyatu padukan kelompok ini dalam satu wadah yang namanya iman, yang namanya Islam. Iman dan Islam menyatukan kita semuanya. Lah Bapak Ibu, yaqulun, orang-orang yang datang sesudah Muhajirin dan Ansar itu mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini doa ini mengajarkan banyak hal Bapak Ibu. Hal yang pertama Bapak Ibu, dalam berdoa, dalam beramal, apapun alasannya, untuk kepentingan diri sendiri harus didahulukan, harus diprioritaskan. Bahkan di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menyebut, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, lalu jaga keluargamu. Diri kita dulu Bu. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita untuk kepentingan keluarga, untuk urusan akhirat. Maka al-ithar fil ibadah mamnu'. Kalau al-ithar fid dunya mustahab, memprioritaskan, mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat itu dilarang hukumnya.
Ngaji pidi-pidian, kowe sing ngaji, padahal mau diberi pahala. Ya, sholat jamaah shaf yang pertama dan shaf yang kedua pahalanya beda, Bu. Ya, shaf pertama itu wah luar biasa, kalau Jumatan dapatnya onta. Iya, shaf pertama itu. Shaf kedua baru sapi. Shaf ketiga kambing, shaf keempat ayam. Shaf kelima telur. Itu urutannya begitu, Bu. Kalau dalam sholat Jumat sehari-hari shaf pertama dapat apa, Bu? Rasulullah enggak pernah berjanji dapat onta atau apa kalau sholat harian. Karena kalau dibagi setiap hari ontanya habis. Gitu ya. Ya. Rasulullah hanya menjanjikan orang yang berada di shaf pertama di dalam sholat itu jelas mendapatkan kans, mendapatkan kesempatan, mendapatkan sholawat dari para malaikat. Itu shaf pertama itu. Ya, apalagi mau merapatkan shafnya dapat bonus lagi, sholawat lagi. Oh, luar biasa. Shaf pertama. Maka al-ithar fil ibadah mamnu. Memprioritaskan orang lain, mendahulukan orang lain dari dirinya dalam urusan ibadah dilarang. Enggak boleh. Sedekah ayo berlomba-lomba. Bahkan maaf Bapak Ibu ya, kita bukan titil, petil, kikir, medit, ya, pelit gitu ya. Lantas kita enggak berbagi. Udahlah, begitu saya cinta pada orang tua, ganjaranku PO gowong tuwaku. Padahal Bapak Ibu besok di hari kiamat itu butuh namanya pahala. Setiap orang butuh yang namanya pahala. Tiap orang butuh amal kebaikan untuk mengarungi perjalanan di akhirat. Bukan kita pelit, Bapak Ibu. Maka enggak ada ajaran agama itu mengajarkan, Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kalau kamu cinta pada orang tuamu, pahalanya silahkan berikan pada orang tuamu. Tidak, kita cuma diajarkan apa? Apa, Bu? Mendoakan dan membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama Rabbighfirli itu mendoakan mendapatkan ampun, yang kedua warham dan minta supaya Allah memberikan rahmat kasih sayang sebagaimana orang tua kita dulu memberikan kasih sayang tatkala mendidik kita semuanya. Besar jasanya, Bu. Dan orang tua Bapak Ibu enggak usah Bapak Ibu niatkan, ikrarkan, wah sudah cukup. Begitu orang tua punya investasi anak solih, anak solihah, sudah pasti orang tua dapat apanya, Bu? Kalau saham itu dapat apanya itu? Oh iya, tiap hari, tiap saat terus menerus sahamnya berkembang karena sudah investasi akhirat dalam wujud anak yang soleh. Ini Bapak Ibu, dahulukan diri kita dalam urusan akhirat. Ya, jangan kalah. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu, yang namanya lomba, perlombaan, kompetisi, turnamen dalam Al-Qur'an itu hanya cuman disebut yang pertama apa? Dalam urusan khairat, fastabiqul khairat. Dalam urusan kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, itu dalam urusan kebaikan. Coba kalau dalam urusan banyak-banyak duit,
nggak ada lombanya, bahkan dicela alhaakumut takatsur. Tapi dalam urusan kebaikan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat menjadi tim hore. Oh ya, pakai baju khusus ya, woi gitu ya, tim sorak gitu ya, memberikan semangat bagi kita untuk bermusabaqah, untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Dalam urusan akhirat juga begitu, berlomba-lomba silahkan dalam kebaikan. Lirik koncone, aduh sholat tahajud kok 11 rakaat, aku moh kalah 13 rakaat. Ngono. Lah kok 13, 15. Ngono. Ya. Ya, baca Quran satamping piro, Bu? Sudah 2 kali. Saya 2 lebih sedikit. Ngono. Ya. Ini, Bu, bersaing dalam urusan kebaikan yang dianjurkan, bukan saling jagal menjagal, bukan saling nyek-nyekan, membuli begitu. Udahlah biarkan ya, masing-masing punya pimpinan sendiri-sendiri, masing-masing punya barangkali ustadznya, kiainya. Yang kita butuhkan hanya berlomba dalam kebaikan. Ini yang selalu saya ajarkan ya, dalam urusan ibadah. Udahlah, kalau sudah menghadap Allah, gak usah peduli siapa kanannya, siapa kirinya. Tampil untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mengujimu mana yang paling bagus amalnya. Jadi ujiannya adalah ujian bagus-bagusan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Bapak Ibu sekali lagi, dalam urusan agama, dalam urusan akhirat tidak boleh mendahulukan orang lain. Berlomba-lombalah ya, suruh ngaji ora usah pidian, ayo kowe bae, kowe siap maju. Ya, apalagi urusan infak, sedekah, ya, siap. Ya, ini Bapak Ibu tidak boleh mendahulukan orang lain dalam urusan akhirat. Boleh Bapak Ibu, dan bahkan harus, namanya altruisme, yaitu rasa yang mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Oh, giliran BLT Bapak Ibu sok-sokan. Saya dulu, bahkan orang-orang yang penghasilannya cukup malah mendaftar. Ya, ini Bapak Ibu, faktanya begitu Bapak Ibu. Ya, saya punya teman namanya Dedi, dulu ketika S1 dulu kuliah, ya, itu daftar beasiswa. Pulang ngurusi surat ke kelurahan, keterangan kurang mampu, dimarahi sama bapaknya. Ngenyek bapakmu wele yo. Oh, bapakmu kaya ngene ya ora melarat. Ya, enggak usah daftar. Selama bapak bisa membiayai kamu, biarkan. Ya, tak biayai insyaallah. Ya, mau sekolah kemana? Wah, ini orang tua luar biasa Bapak Ibu. Dalam urusan dunia mendahulukan orang lain. Prestasi itu bukan diukur semata-mata hanya dapat beasiswa. Dapat beasiswa atas rekomendasi orang, ya enggak ada prestisnya, enggak ada gengsinya. Ini Bapak Ibu, urusan donya monggo saling mendahulukan yang lain. Dapat bantuan, monggolah yang lebih membutuhkan. Dapat hewan kurban, monggolah jangan saya. Ya, saya ya bisa tuku
Ya sate separuh-separuh bisa lah, ora sak porsi ya. Mungkin ada yang lebih butuh dari saya dan keluarga saya. Ya. Dulu pimpinan Gontor itu salah satunya namanya Nur Hadi Jamal. Pak Nur Hadi Jamal itu saya lihat rumahnya kecil. Kalau ngajar itu naik sepeda ontel. Setelah lama jadi guru naik pakai Honda Yamaha ya, Yamaha 70 itu warna merah itu saya masih ingat. Tahun 80-an saya di Gontor itu. Kemudian ketika mendapatkan zakat dari pondok menolak, saya itu enggak miskin, dapat zakat itu gimana ini? Kategori apa saya ini? Ya, asnafnya mana ini? Masuk fisabilillah, oh iya saya fisabilillah, tapi saya dapat gaji, enggak. Ya, saya enggak ingin dapat zakat. Saya enggak ingin disedekahi. Kalau bisa saya memberi zakat, memberi sedekah. Ya, paling tidak mentalnya Bu ya. Mentalnya bukan mental miskin, mentalnya mental orang kaya. Ini Bapak Ibu. Jadi orang Islam itu harus jadi orang kaya, minimal mentalnya. Kalau tidak kaya uangnya. Gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dahulukan diri kita. Tapi kalau doa bersama, ini Bapak Ibu nanti umpamanya di daulat memimpin ya. Doa bersama jangan didahulukan dirinya. Maka Allah mengajarkan Rabbana ighfir lana wali ikhwanina, pakainya nana semua. Na itu kami, kita. Ya, jangan saya, keluarga saya, ya Allah, jadikan saya dan keluarga saya yang mendirikan sholat, jadikan saya dan keluarga saya, Bapak Ibu, amin, amin, gitu. Lola kapan kaminya, kapan jamaahnya dapat? Wong dari tadi doanya saya terus. Lu nggak boleh dirubah jadi na. Lu kata siapa Bapak Ibu? Kalau memang itu doa bersama, meskipun iktibas, meskipun itu mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, boleh kita rubah redaksinya untuk kepentingan hanya berdoa, karena itu bukan ayat Quran. Nah, ini bedakan Bapak Ibu. Maka ibu-ibu ini masih ada yang haid enggak ini? Masih Bu? Itu ya, siapa tahu ya 60 tahun masih haid begitu ya. Terus suatu hari karena haid ya, mau tidur bingung lagi doane opo. Padahal biasanya saya baca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Mu'awwidzat ya, Al-Ikhlas, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bahkan sebelumnya Rasulullah mensunahkan untuk membaca apa Bu? Yang sebelum tidur, kegiatan apa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah? Membaca surat apa? Surat Al-Mulk ya, Tabarak ya, itu. Lah ini gimana? Nah Bapak Ibu, untuk kepentingan doa Bapak Ibu enggak apa-apa, doa saurunge geletak duduk di atas mana? Di atas kasur begitu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas, al-falaq, al-ahad sampai selesai. Semuanya adalah untuk doa, bukan membaca ayat Al-Qur'an. Itu kepentingan doa. Maka Bapak Ibu redaksinya dirubah enggak apa-apa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah saya muqimas shalah,
sebagai orang yang mendirikan shalah, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doaku. Ya kalau Bapak Ibu doa begini ya, memimpin begitu, terus jamaahnya yang ngerti ya melongo. Lho kok mosok nggo dheweke wae? Kapan kami didoakan? Kapan kami ikut saham ya? Kapan kami ikut bagian, dapat bagian dari doa itu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan selain mendahulukan diri kita dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, yang kedua ingat juga kalau dijadikan pemimpin maka jangan ingat sendiri, juga ingat orang lain. Masuk surga ya harus ngajak-ngajak atau Bu Pak ya. Jangan masuk surga sendiri ya, ngajak-ngajak. Bahkan Bapak Ibu bisa saja besok di akhirat di jembatan Sirat yang dibentangkan oleh Allah di atas telaga Jahanam itu, Bapak Ibu melihat teman ya, lah itu ya si A kecemplung. Oh ya, dilalai ibu-ibu bapak-bapak ketemu itu, meniti bareng itu, ayo tulungi yo, tulungi. Oh, akhirnya tarik-tarikan, paling berpegang tangan, ditarik ya, naik lagi ke jembatan sampai Allah berfirman, dia berhak mendapatkan syafaat, dia berhak mendapatkan syafaat, dia berhak mendapatkan syafaat. Jadi syafaat itu Bapak Ibu bisa antar sesama, bisa antar bapak dan anak, orang tua, ibu dan anak, teman saja bisa. Tapi untuk syafaatul uzma itu hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada lelaki, seorang ayah itu yang terheran-heran. Namanya sudah tercantum daftarnya di pintu neraka. Masuklah dia ke neraka. Suatu hari tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Warab. Oh, ada apa wahai Tuhan? Ayo sudah keluar. Jatahmu neng neraka sudah selesai. Karena apa? Sudah. Akhirnya dia keluar. Ternyata setelah ditanya, karena anakmu. Nah, berarti anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nek anake soleh ya, Bapak Ibu enggak mau membuat anaknya di dunia soleh ya, cuman diberi nama saja soleh itu, tapi perbuatannya enggak soleh. Maka Bapak Ibu diusahakan Bapak Ibu ya, ini kalau udah enggak punya anak, paling tidak cucu, nanti pendidikan menengahnya diusahakan di pesantren, SMP, SMA. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan anak soleh. Nanti pendidikan tingginya monggo, mau ngambil nuklir boleh, mau jadi dokter boleh, mau jadi polisi boleh, tapi di pendidikan menengahnya dia sudah dibekali ilmu-ilmu agama. Ya, pendidikan dasarnya ya cukuplah sama bapak ibunya di rumah ya, sebagai bentuk kasih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak Ibu. Jadi dalam urusan dia dijadikan seorang pemimpin harus ya, jangan tidak tahu diri, harus tahu diri. Nasibnya ya dipikirkan, juga nasib orang-orang yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Bapak Ibu,
al-akhilla yauma idzin aduun li ba'd illal muttaqun. Besok al-akhilla, teman-teman dekat itu satu sama lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi umpamanya satu asrama apa ya, tidur bareng satu kasur, satu kamar. Subuh kelewatan ora digugah, Pak. Njur suatu hari di akhirat nanti dibuka bukunya. Aduh, lagi kok subuhku bolong ki piye ki? Aduh, kemutan. Biyen aku ning lansia ora digugah. Kasus ki tersangka ki ya. Sopo iki? Ya, Pak Usman ini ya. Enggak bangunkan saya ini. Oh, akhirnya apa, Pak? Bu padu. Ya. Nah, jadi musuh begitu. Suami dan istri juga begitu. Maaf ya, saya punya teman itu. Suami itu mendirikan pondok pesantren. Tapi istrinya tuh ngeluh sama saya. Ngeluhnya gini, Pak Yahya, ya Allah. Aku kok ora pernah diajari bojoku sing kaya ngene-ngene. Lah. Saya garuk-garuk kepala, itu teman saya juga gitu ya, apa yo iya. Saya mau percaya kok yo koyone ora pas gitu ya, enggak pas. Saya tidak mau percaya, tapi si ibu ini kok yo dari kesehariannya kok tampilannya memang bukan tampilan bunyai begitu. Saya kok enggak pernah diajari yang gini-gini. Bojoku mau ngajari orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya disiplin Bapak Ibu. Saya sebelum mengisi pengajian di mana materinya istri saya sudah harus baca. Kamu harus baca ini yang akan saya sampaikan di pengajian. Sok nang akhirat ojo nganti ngelehke aku. Aku ora diajari itu. Ya, jadi jangan menjadi faktor pemberat. Yang paling berat gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi bandul, tapi bandul sing beratke. Jadi tanggungan yang memberatkan. Tapi jadilah tanggungan yang meringankan. Ya, ibarat kita jadi terdakwa itu banyak saksi-saksi yang meringankan kita. Oh, malaikat mbiyen bojoku apik ngono ya, ngajari saya ini begitu. Itu artinya saksi yang meringankan, bukan saksi yang memberatkan. Nah ini Bapak Ibu ya. Lah dalam surat Al-Baqarah itu Allah pernah menggambarkan gini Bapak Ibu. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah tatkala pada saat itu tabarra alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti pemimpin-pemimpin itu tabarra, merasa lepas dan bebas minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang begitu. Cemelu aku. Loh, lah aku kan biyen jamain jenengan. Iya wis mono cemelu aku. Ketok. So gitu Bapak Ibu. Ya, udah jangan ikut saya. Saya tuh dulu followers Anda, sering subscribe ya, dan kasih jempol begitu. Udah jangan. Karena tahu si dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at bihimul asbab, antara mereka seakan-akan terputuslah sebab-sebab hubungan dulu. Ini besok banyak Bapak Ibu di akhirat itu. Maka cari panutan, cari teman, itu harus betul-betul milih. Ya, jangan asal-asalan. Wah, saya sudah cinta pokoknya sama dia itu ya, sehidup semaput gitu ya.
Itu wes pokoknya ya. Ya. Jangan itu ya. Ini Bapak Ibu pelajaran berikutnya yang diberikan oleh surat Al-Hasyr ayat 10. Lah ini pelajaran yang terakhir Bapak Ibu, sangat penting sekali dalam pergaulan sehari-hari. Apa doa orang-orang yang datang sesudah kaum Muhajirin dan Ansor? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghil, belenggu. Oh, ternyata Bapak Ibu, dalam keseharian kita seringkali ada belenggu Bapak Ibu. Seringkali kita enggak cair. Ya. Padahal Bapak Ibu pernah di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, suatu hari itu Rasulullah bersabda begini, mau enggak kamu saya tunjukkan ahli surga? Para sahabat senior itu Bapak Ibu, ya, itu saling pandang memandang. Jojo aku kuwi ngono ya. Yang satu, kowe, aku, saya lebih pantas, saya sahabat senior, ini banyak amalnya ini, banyak perjuangannya ini. Ternyata Rasulullah mengatakan yang kita tunggu belum datang di sini. Kecelik kabeh Bapak Ibu. Wah, kecewa hadirin ya. Tiba-tiba masuklah Abu Ayyub Al-Ansori ke majelis Rasulullah. Rasulullah menyatakan, ini loh orang yang kita tunggu sudah datang. Wajahnya sumringah bekas air wudhu. Lalu duduklah Abu Ayyub Al-Ansari. Singkat cerita, ada seorang sahabat besar namanya Amr bin As, ahli taktik perang. Besok pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As itu ya percaya tidak, tapi sangat kepo Bu. Nah, ingin tahu sekali jadi rahasianya itu apa. Kok orang seperti ini dianggap ahli surga, saya kok ya tidak. Akhirnya majelis selesai, maturlah Amr bin As, Mas Ayub, boleh enggak saya nginep di rumah kamu barangkali 2 hari 3 hari. Saya sedang ada clash ini, ada friksi dengan orang tua saya, dengan bapak. Oh ngaten toh, ayo silahkan monggo. Malam pertama Bapak Ibu, Amr bin As itu kamarnya dipetet dindik. Iki ojo-ojo sholat tahajudnya yang luar biasa. Ya, ternyata Bapak Ibu, sang sahabat ini sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Habis itu tidur. Pagi harinya barangkali kura-kura dalam perahu ini. Ya, karena tak indik, ya, saya intip, barangkali dia menyembunyikan sesuatu. Duhanya mungkin ini sampai 12 rakaat. Ternyata Bapak Ibu, Abu Ayyub dan keluarganya itu yang keluarga miskin, gak punya pembantu, dia mencuci sendiri, masak sendiri. Habis sarapan kira-kira jam 10 pagi, sholat duha, baru keluar ngurusi urusan rakyatnya. Karena dia adalah seorang, ya kalau sekarang namanya camat. Amr bin As ini gubernur, berapa kali lipat camat itu. Ya, mungkin hari pertama tahu dia, saya di sini untuk ngawati dia, mengawasi dia. Tak tambah neh sehari lagi.
Hari yang kedua ternyata sama, Bu. Enggak beda dengan hari kemarin. Pada hari yang ketiga sambil malu-malu, Amr bin As berterus terang. Maaf Mas, saya kemarin ngafusi. Gitu ya. Saya bohongi kamu. Sebenarnya saya enggak ada friksi dengan ayah saya. Saya hanya ingin tahu. Saya kepo, penasaran pada sabda Rasul terhadap kamu. Kamu kok dicap ahli surga itu apa sih rahasianya? Istimewanya apa? Apa pakai telur atau apa, Bu ya? Akhirnya sang Abu Ayyub hanya ngomongin, saya ini pemimpin kecil. Saya keluar ngurusi urusan rakyatku, kalau sudah urusan rumah tanggaku selesai. Dan saya keluar ngurusi urusan rakyat itu tanpa beban dan sekat sedikit pun. Jadi saya cair dengan apa? Dengan rakyatku. Enggak ada uang negara yang saya tilep, enggak ada anggaran yang saya mark up. Enggak ada korupsi, enggak ada kolusi, enggak ada nepotisme. Semuanya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok. Amr bin As itu gini lah iki. Abot iki sing ngene iki abot ora iso aku. Bapak Ibu, ternyata menghilangkan apa? Belenggu antar sesama itu Masya Allah beratnya minta ampun. Nah Bapak Ibu, dalam penelusuran saya, ini sepanjang penelusuran saya ya, yang terbatas, belum semua kitab tafsir yang saya baca, paling tidak ya sudah 10-an saya buka, itu belenggu itu paling tidak ada 5 Bapak Ibu. 5 hal yang membelenggu kita dengan sesama. Dan daya rusaknya Bapak Ibu Masya Allah destruktif banget. Ya, bahaya. Ya, apa Bu? Rabahaya ta? Ngono ya. Ya wong Surabaya ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu al-hasad atau al-hiqd, dengki. Oh. Bapak Ibu, bahaya dengki itu apa Bapak Ibu? Bahaya dengki itu memakan kebaikan demi kebaikan kita. Jadi sholatnya hancur termakan oleh kedengkian kita. Sodakohnya habis, ya, hajinya menjadi tidak ada maknanya karena semuanya ada tulisannya Bapak Ibu, tapi nggak ada hasilnya. Ibarat panen itu puso, ya, padinya kelihatannya gede, nggak ada isinya Bapak Ibu, cek kosong, ya. Maka Rasulullah SAW menyebut iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah oleh kamu dengki, karena kedengkian itu memakan kebaikan demi kebaikan yang telah kita laksanakan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu Bapak Ibu, amal-amal baik Bapak Ibu seperti kayu itu, tapi setelah dimakan api apa jadinya? Abu, nggak ada gunanya. Bapak Ibu, ini dengki Bapak Ibu. Nah dengki itu Bapak Ibu iri plus, iri tapi plus. Iya. Kalau iri saja Bapak Ibu barangkali meri itu sesuatu hal yang biasa terjadi, tapi tambah plus. Semu ya.
Ya. Kaya ngono kok duwe mobil ngono. Loro neh ya, tuyul ki mesti iki. Ora tuyul gendruwo iki. Ya aja-aja kolor ijo iki. Ingon-ingone apa sih yo? Iki ya. Udah itu ditambah Bu, Pak. Ya, sudah menghembus-hembuskan apa? Berita-berita hoax begitu ya. Oh, dia punya tuyul, dia punya gendruwo, dia punya kolor hijau ya. Jangankan hijau, merah, kuning, hijau itu ada di rumah itu. Dia menghembus-hembuskan begitu, ditambah awas nek mobil liwat kene tak gembosno, tak pasangi paku wis. Piye carane ben ilang zawalun ni'mah. Nikmat-nikmat yang diberikan itu diusahakan untuk hilang darinya. Itu namanya dengki. Ono sing dengki, Bu? Wonge ya teko ning kene. Datang enggak orangnya ini? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya begini, banyak-banyak beristighfar. Jangan diulang. Terbersit saja dalam hati kita iri pada orang lain, enggak senang pada orang lain karena nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, istighfar. Karena membuat amal-amal baik kita menjadi sia-sia, tidak bernilai. Ini Bu, dengki Bu. Yang kedua Bu, belenggu yang kedua namanya watsangka buruk. Ya, namanya apa Bu? Watsangka buruk, prasangka yang tidak baik, suudzon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru ada tamu, assalamualaikum, bawa stop map. Aduh sumbangan neh. Padahal arep bagi BLT Bu. Wes. Udah underestimate. Sudah suudzon sumbangan neh. Ngono aduh. Ya, ada saudaranya yang datang dari jauh. Ya mesti ngutang, yes. Ora ono liyane lagu lama. Ya. Mesti harap njaluk bantuan iki. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada diri kita terhadap orang lain itu buruk. Itu namanya prasangka buruk. Ya. Bapak Ibu yang positive thinking. Ya, orang kalau sudah prasangka buruk pasti pergaulannya enggak pernah cair, Bu. Ya. Padahal harusnya kan nggak ada rahasia Bu ya, nggak ada rahasia antara kita berdua. Ya, inilah aku apa adanya, ngono ya. Bruri sama Dewi Yul, ngono ya. Ini nggak ada dusta ya, harusnya begitu. Tapi kalau orang cair Bapak Ibu, satu sama lain cair, bebas, seneng, ya, itu pertanda dua orang itu sudah selesai. Artinya nggak ada prasangka buruk, nggak ada saling iren, nggak ada saling dengki. Ya, ini suudzon Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu suudzonnya pada Allah, wah luar biasa. Ya, namanya dzannul jahiliyah. Ya, jadi ada kemarin beberapa masih bulan Oktober saya besuk ke rumah sakit Bapak Ibu. Ternyata si yang saya besuk itu terkena tumor otak. Iya, dan oleh dokter divonis harus operasi. Tapi keluarganya tidak, padahal sakitnya sudah dalam tanda kutip ya tinggal menunggu sajalah. Begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya melihat si ini yang sakit itu dalam penilaian saya, semoga penilaian saya ya benar begitu ya. Dan kalau salah ya saya minta maaf gitu. Karena tidak berpositif
thinking, terutama pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah itu gini, Bu. Aku kan wis sembahyang, aku wis ngaji, bahkan tak ewangi sholat tahajud, tapi kok yo aku ora ubah, keluargaku ora ubah nasibe. Itu dhannul jahiliyah. Jadi sahabat Nabi tatkala mengalami kekalahan dalam perang Uhud, itu terjadi karena dhannul jahiliyah. Saya itu sudah perang, kenapa masih kalah? Mestinya saya sudah berjuang di jalan Allah dengan amwal, dengan harta dan anfus serta jiwa dan tenaga saya yang saya keluarkan, saya harus dimenangkan. Saya sudah rajin ngaji kok. Dodolan ya ora payu ora laku. Ini, Bu. Jadi dhannul jahiliyah itu begitu. Itu namanya suudzon pada Allah. Padahal Bapak Ibu, dampak husnudzon itu luar biasa, Bu. Apalagi pada Allah. Jadi seorang ibu itu punya anak 3. Yang satu bejujak. Ngerti bejujak, Bu? Nuakalnya minta ampun. Enggak ada kerjaan setiap hari kecuali dosa dan maksiat. Yang satu adalah pejuang, yang satu adalah pencari ilmu. Ketika mati Bapak Ibu, ya, 1 mati, 2 mati, ya, ibunya kenapa? Tidak bereaksi apa-apa, biasa. Tapi begitu siapa? Yang nakal itu mau mati, itu ibunya bereaksi luar biasa. Ya, nangis dan seterusnya. Tapi sang anak itu punya husnudzon yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ibu bertanya, kamu kenapa sih mau meninggal dunia kok tidak merasa sedih sedikit? Lain dengan kakak-kakakmu, saudaramu yang lain. Apa, Bu, komentar sang anak? Jika ibuku yang telah melahirkan aku saja menangisi diriku dan tidak pernah barangkali nyablok nempeleng atau apa dalam kehidupanku, meskipun saya orang yang begini, saya yakin Allah pasti akan mengampuni dosaku. Itu karena apa? Husnudzon. Nah, Rasulullah ketika menceritakan ini Bapak Ibu, para sahabat itu pada nangis, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bereaksi, Bapak Ibu. Bereaksi dalam hadis Rasulullah menceritakan bahwa taubat husnudzon anak ini terhadap Allah menjadikannya masuk surga, meskipun hariannya adalah bergelimang salah dan dosa. Ini Bapak Ibu luar biasanya husnudzon. Maka Bapak Ibu jangan suudzon. Kalau husnudzon sama orang, waduh luar biasa. Orang datang, bawa stop map, langsung BLT ngono ya, langsung bantuan ini, langsung tunai ini. Apalagi yang datang mungkin Pak RT atau apa, berjebule kok njaluk bantuan, itu urusan sumbangan, urusan lain lagi. Ternyata sumbangan toh Pak RT. Nanti ada seninya Bapak Ibu ya. Al-Quran itu telah memberikan seni. Kalau ada orang minta-minta, kok kebetulan ibu-ibu nggak pegang duit, ya, itu ada seninya. Seninya ini bahasa komunikasi dalam Al-Quran. Ya, faqul lahum qawlan maysura. Ya, beri
apa? Ungkapan-ungkapan yang membangun dirinya dan membangun dia yang meminta. Ya barangkali kali ini saya tidak bisa ngasih apa-apa, tapi insya Allah nanti datang ke sini lagi mas, saya ada rezeki, insya Allah saya beri. Ya, jadi ada kalimat datang ke sini lagi mas, bukan kalimat saya kali ini nggak bisa ngasih apa-apa, sok neh ojo rene neh yo, jangan ke sini lagi, itu namanya tidak membangun ya. Nah qaulan maisura yang gampang mudah, nah, seperti itu untuk orang yang minta-minta tapi kita tidak ada rezeki pada saat itu ya. Nah kadang-kadang mau memberi kok yo gambari abang-abang kabeh ngono lah, sing liyane piro ki, aduh lah kok gambare mung ya paling dhuwur sing hijau, duit yang hijau berapa bu? Oh 20.000, hafal bu ya. Gitu ya. Nah, kalau duit yang merah berapa bu? Oh 100.000 ya. Kadang-kadang mau memberikan itu ya pilih-pilih bu ya, ini sing gambare monggo warit apa sing gambare pecinan ngono ya. Kalau yang bawa golok kan 100.000 rupiah itu ya, pati murah itu ya. Itu. Ini bu, yang kedua suudzon, sangka buruk ya. Bapak Ibu, yang ketiga itu benci, kebencian, lawannya kecintaan. Bapak Ibu, jangan sampai kita tanamkan kebencian pada diri kita terhadap orang lain. Boleh Bapak Ibu benci pada orang lain, tapi yang dibenci itu bukan orangnya, perbuatannya, sikapnya. Orangnya datang ke tempat Bapak Ibu, monggo nggak apa-apa. Aku ora nyengit karo awakmu. Mung cara berpikirmu sing ora pas dalam hal ini. Umpamanya kalau kehidupan masyarakat gitu ya. Saya nggak benci sama kamu, tapi kok kamu suka ngerutil barangnya wong, suka maling, itu yang tidak saya suka. Itu namanya benci dan cinta karena Allah. Jadi benci itu ada yang syar'i Pak ya, benci itu harus syar'i ya, bukan bank saja, bank syariah ya, benci aja ada yang syariah. Lah benci yang syariah gimana Bapak Ibu? Rasulullah itu pernah mengungkap gini, kalau sholat jamaah dipimpin oleh imam yang dibenci oleh makmumnya, itu sholatnya menjadi tidak sah. Bukan sholat jamaahnya menjadi tidak sah. Tapi bencinya benci apa? Benci yang syar'i. Benci yang syar'i terhadap imam itu apa? Contohnya imamnya sering salah. Ya, nembe rakaat loro wis salam. Rakaat telu tahiyat meneh. Ayo rakaat tahiyat kok ping telu. Subhanallah, salah. Pindah lagi subhanallah. Ini sholat kakean subhanallah ya. Karena imamnya salah terus. Baca Qur'annya juga gitu Pak ya. Belum bisa baca Qur'an sudah berani ngimami. Masya Allah, ini ya banyak buktinya, faktanya. Dulu di tempat saya ada Bu, akhirnya saya memberanikan diri untuk ngomong itu. Dia bisa baca Quran Bu, tapi Quran yang Latin. Alhamdulillah itu bukan alif, lam, ha, mim, dal, tapi A, L, H, A, M, D, U. Alhamdulillah gitu. Dia bisa baca itu, tapi nggak bisa baca Arabnya. Dan statusnya Mudin RW.
Wah, ini berat, ini bahaya ini ya. Saya beranikan untuk ngomong, mbok jangan, kalau menjadi imam jangan. Masih banyak orang lain yang lebih berhak untuk menjadi imam. Gitu. Ya. Tapi yang satu ngeyel masih tetap baik, maju tak gentar, membela yang bayar gitu ya. Slogannya begitu ya. Ini nggak peduli, padahal jamaahnya masya Allah ngerutu mulu ya. Kalau baca mesti panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, selalu gitu ya. Nah ini kebencian syar'i nggak apa-apa Bu, ini syar'i. Kita membenci imam bukan imam orangnya, bukan personalitinya, tapi ketidakbecusannya dalam memimpin sholat. Juga pada pemimpin kita. Kalau dia zalim, tidak becus memimpin kita, kita benci. Bukan orangnya, tapi kepemimpinannya. Namanya benci yang syar'i. Pada suami juga gitu Bu. Jangan dikebiah uyah. Pokoknya ngombengi tak tutup turuning jobo. Oh no ya. Ya. Jangan Bu. Ya. Dibenci apanya? Perbuatannya bukan orangnya. Mas aku ya ora sengit karo awakmu. Mung aku sengit karo kelakuanmu kuwi lho sing kaya ngene. Kalau kamu bisa merubah ya insyaallah ya, saya akan menerima semuanya. Ya, ini Bapak Ibu benci. Apalagi Bapak Ibu kalau seandainya yang dibenci itu para sahabat Nabi. Oh, bahaya Bu. Ya, membenci, menghardik, menuduh, ya, membuli, ya, sahabat Nabi, oh dosa besar Bu. Dan fakta Bu ya, banyak sekali yang membuli, melakukan hal seperti ini, benci terhadap sahabat Nabi, ya. Apalagi orang-orang Syiah Bapak Ibu. Ya. Nabi Muhammad itu enggak masuk surga karena Nabi Muhammad besok akan diazab itu kemaluannya itu karena menikahi sapi betina, ya, Aisyah, ya. Aisyah itu Al-Baqarah itu ditafsirkan Aisyah, sapi wedok, ya. Ini Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada kebencian di antara sesama, saya pastikan tidak akan cair pergaulannya. Maka kikis Bapak Ibu kebencian itu. Hilangkan kebencian. Ya. Hilangkan sama sekali. Insya Allah Bapak Ibu nanti cair, hati Bapak Ibu bersih. Bapak Ibu yang keempat, ya, belenggu itu namanya al-baghdha, permusuhan. Ini enggak sekedar benci Bu, tapi menjadikannya sebagai musuh. Padahal Bapak Ibu tadi kita disebut sebagai ikhwan. Ikhwan itu sedulur seagama, seiman, itu disebut ikhwan. Kalau sedulur, sedarah, sekandung namanya ikhwah. Kecuali ada satu ayat dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara seperti saudara sekandung, sedarah. Meskipun hanya sekedar saudara seiman dan seagama, tapi dianggap sebagai saudara sekandung, seayah, sedarah. Nah, pantas gak menjadikan musuh Bapak Ibu? Oh, jangan sampai Bapak Ibu.
Yang menjadi musuh kita itu siapa? Syaitan. Ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Fattakhiduhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh, bukan sekutu, bukan teman, bukan rekan, bukan kawan, kolega. Saya ini buktinya gimana Bapak Ibu? Masyarakat Indonesia mesra dengan orang lain, sesama muslim saling memusuhi. Ini Bapak Ibu, ini nyata. Maka yang terjadi apa? Ya nggak akan cair kehidupan sehari-harinya. Kalau tidak cair, ya sudah. Harapan dapat surga itu berat. Karena Rasulullah itu pernah menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi dari ketakaburan. Bapak Ibu, kalau orang sudah benci orang, sudah memusuhi orang, ya, kira-kira dampaknya apa Bapak Ibu? Oh, dampaknya banyak Bapak Ibu, sangat beragam. Bisa saja menjadikannya sebagai yang rendah, memandang orang lain rendah. Kalau sudah memandang orang lain rendah, hina, lebih buruk dari kita, saat itulah kita disebut mutakabbir, sombong. Ini Bapak Ibu, memusuhi orang Islam, memusuhi sesama muslim, itu dosa besar. Dosa besar. Nah, gimana dosa besar kok dipelihara? Ya, dosa besar ya harus ditinggalkan. Yang harus diikrarkan untuk menjadi musuh kita adalah setan itu tadi, bukan yang lain. Bapak Ibu, ya, itu Bapak Ibu ada berapa Bu? 4. Nah, yang terakhir Bapak Ibu namanya dendam. Ghibtun, ya, dendam. Intiqam, vendetta, al-akhdhu bis-sa'ri. Kalau dalam bahasa Arab ada ghibtun, ada ya, al-akhdhu bis-sa'ri, ada intiqam. Orang dendam itu orang apa Bapak Ibu? Mengingat, ngungkit kesalahan orang lain. Kalau sekedar ingat yo, barangkali ingat Bapak Ibu ya, tapi nggak usah diungkit. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab sofhah, sofhah itu artinya halaman, lembar. Ya, sofhah itu artinya lapang, halaman itu lapangan. Nah, orang yang berjabat tangan saling merelakan dan saling lapang terhadap kesalahan orang lain disebut shake hand, tasofaha, berjabat tangan. Kalau sudah berjabat tangan, berhubungan dengan lembar, artinya dia membuka lembaran baru. Lembaran lama yang sudah dicoret-coret tadi ditutup rapat, jangan dilihat kembali. Rene neh. Wingi sing ngutil ku ya. Lu katanya sudah memaafkan. Kok bunyi kalimat ngutil neh. Ya, sudah dimaafkan, tutup rapat-rapat. Sudah bersih dia di mata
dan hati kita. Oh ini dulu pernah ini nyewel bokongku iki. Ngono ya. Aduh ya cedak-cedak mana iki. Mengambil pelajaran boleh, tapi lembaran lama tetap harus ditutup rapat. Itu filosofi sofhah, Bu. Ya tasofaha, ya tasofahu, terambil dari kalimat sama, sofhah, bagian dari memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu, orang yang begini Bapak Ibu artinya orang yang tidak lagi dendam. Kalau orang dendam, ya wis, sampean biyen kaya ngene tak wales. Jadi enggak pernah. Sudah salaman belum? Sudah. Di depan masyarakat disaksikan hitam di atas putih bahkan ya, tanda tangan pakai materai 10.000. Sudah. Tapi awas, sampean balik lewat ngendi? Perapatan. Yo hati-hati yo. Oh no. Ya, masih ditunggu, ternyata masih ada dendam dalam hati. Nah Bapak Ibu, selama dendam mengungkap masih mau membalas kesalahan orang lain itu, selama itu tidak akan pernah cair dalam kehidupan pergaulan antar sesama muslim mukmin. Ora pernah seduluran wis. Orang yang dalam hidupnya ada dendam. Maka Bapak Ibu, hilangkanlah 5 rasa itu jika Bapak Ibu kepingin awake sehat. Orang sakit itu Bapak Ibu, sumber penyakit 80% dari pikiran, benak diri, insight dari dalam diri Bapak Ibu. 20%-nya paling yo angin, paling yo sing pedes-pedes, es, ya barangkali ada mampir ya orang keracunan gitu ya. Itu penyakit-penyakit yang datang dari luar. Lainnya adalah tadi dengki, benci, menjadikannya dia musuh, suudzon, prasangka buruk, apalagi dendam itu orangnya nggak pernah gemuk. Mikir terus. Berarti yang gemuk, ini ya, berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri, makanya gemuk-gemuk ini. Ya, nanti didaftarkan ya Idul Kurban ya. Ya, kalau belum selesai, yo akhirnya gitu pikiran terus, kena penyakit macam-macam. Selesaikan dengan diri sendiri, hilangkan hal-hal yang saya sebut tadi supaya hidupnya adem, ayem, tentrem. Lah itu mesem. Pokoke sing kuwi apik-apik Bu. Iya. Jangan yang lelah, lungrahatnya. Iya, susah. Sing ya gelisah. Jangan sing wae yang didapat itu. Ini Bapak Ibu, ini doa kita setiap hari. Makanya doakan ya, jangan lupa orang lain dalam doa kita. Tahiyat kita juga mengajarkan doa pada orang lain. Salam kita dalam sholat juga untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Ya, tiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya, pakainya kami bukan saya. Padahal yang minta setiap orang yang melaksanakan sholat, tapi pakai kami. Ya, ini Bapak Ibu mewakili diri kita semuanya, agar kita semuanya betul-betul menjadi akhun
darah. Nah, syarat menjadi saudara begitu Bapak Ibu. Karena itu artinya apa Bapak Ibu? Ukhuwah itu artinya apa? Asal kata ukhuwah itu artinya sama. Semakin banyak persamaan, maka semakin persaudaraan itu, pertemanan, persahabatan itu semakin kental, semakin kuat. Semakin banyak perbedaannya, semakin tipis. Orang kuat persatuan. Nah, kita itu disamakan oleh Allah. Allahnya sama, kitabnya sama, nabinya sama, agamanya sama. Besok kita akan kembali ke tempat yang sama. Itu semuanya karena kepentingan untuk apa? Bersama kita semua. Bahkan masuk surga pun Zumrah itu artinya rombongan. Ora nafsi, ora dewek-dewek. Ya, sendiri rombongan. Ya. Dalam surat Tabarak, ya. Dalam surat apa? Tabarak atau surat apa tadi yang saya katakan yang dibaca sebelum Rasulullah tidur? Al-Mulk, ya. Jadi kalau ibu-ibu tidur nanti jam 10, ya setengah 10 sempatkan baca Al-Mulk. Dijamin ibu-ibu nanti bebas dari azab kubur. Ya, kalau nanti orang yang bebas dari azab kubur, orang yang selamat di kuburan itu dijamin mesti selamat ning akhirat. Karena kubur itu manzilah min manazilil akhirah. Satu episode dari sekian banyak episode akhirat. Selamat ning kuburan, ya selamat ning akhirat. Nah itu diantaranya membaca tadi Al-Mulk, ya. Tapi tidak sembarang membaca Bapak Ibu. Kalau bisa dibaca sambil mengerti artinya, ya. Kedimak-dimik nggak apa-apa Bu Ibu, ya. Orang itu dihargai prosesnya, bukan hasilnya. Dalam Islam itu manajemennya proses, bukan manajemen hasil. Orang Arab sudah ngerti bahasa Arab, memahami Al-Quran tinggal satu langkah. Orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, dia lewat belajar bahasa dulu. Maka belajar bahasa dulu itu sudah diberi pahala. Semakin jauh rumahnya dari masjid, semakin banyak pahalanya yang didapat ketika dia melangkah satu langkah demi satu langkah ke masjid. Itu manajemen proses, bukan manajemen sing penting teko ning masjid mak geludak. Oh iya wong kamare nang jejer masjid ya. Geludak. Wis ngono ora gelem salat jamaah. Ini Bapak Ibu 5 hal yang Bapak Ibu pintakan kepada Allah selalu agar apa? Hilang, terkikis habis dari hati kita masing-masing, ya. Sambil mendidik Bapak Ibu, mendidik diri sendiri. Nanti nek ana temu wong, kok rasaku ora enak ya Allah, keliru aku. Langsung gitu, ya. Berarti Bapak Ibu sadar. Makanya kalau ada kekeliruan, ada apa, langsung diingatkan, enggak usah diingatkan orang lain. Dan jangan jangan disemai. Sepisan, suudzon ya ora apa-apa sok neh ya ora apa-apa meneh, ya besok lagi ya nggak apa-apa lagi, terus nanti akhirnya numpuk, ya. Hati itu kalla bal rona, namanya rona Bu. Rona gue ngerti Bu? Rona itu noktah titik-titik hitam, namanya roin. Dalam bahasa Arabnya roin. Kalau hati sudah ada roinnya,
harus dicuci pakai rinso samawi. Namanya rinse. Rinse itu artinya clean, membersihkan. Jadi rinso clean, so clean itu sebenarnya podo. Ya, membersihkan, tapi yang dari langit. Nah, cara membersihkannya tadi selalu berdoa dan minta dihilangkan 5 hal itu dalam diri kita. Nah, monggo Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan, saya persilahkan. Monggo. Ya. Jadi hubungannya dengan urusan akhirat mengutamakan diri sendiri. Terus misalnya kita niat sedekah atau wakaf misalnya, diingatkan saya sedekah ini dengan saya pahalanya untuk orang tua, itu boleh tidak? Ya. Boleh saja. Tetapi ibu ya sangat butuh. Ibu sangat butuh besok di akhirat. Besok itu nggak ada kongsi. Mak, sampean piro mak? Oh, punya saya tuh 1 koper banyaknya. Aduh, punya aku mau 1/2 koper mak. Ayo mak kongsi mak, bagi mak sidik. Itu nggak ada sudah. Loh, tidak begitu, ya. Kita ingat bagian orang tua kita. Umpamanya wakaf 5 Al-Quran. Wah ya kanggo bapakku siji, nggo simakku siji, lagi awakku karo bojoku 3. Nah itu artinya tetap kita mengutamakan diri kita. Tapi kan misalnya maklum di sana kan kita udah sering gitu. Jadi ya suatu ketika sekali-kali buat orang tua. Oh, kalau sekali-kali buat orang tua namanya juga sekali-kali. Yang berkali-kali kan sudah untuk bagian ibu, berarti ibu sudah otomatis mementingkan diri. Ya, jadi selalu diingat Bapak Ibu, ya, bukan kita pelit pada orang tua kita. Makanya Rasulullah itu hanya menyabdakan begini. Paling tidak ada 2 hadis yang sangat dapat diandalkan, dipercaya artinya ya, baik sanad maupun matannya terkait dengan orang tua kita. Yang pertama hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min 3 shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jadi memang dunia itu adalah lahan mazra'ah, tempat bercocok tanam. Hasilnya nanti adalah akhirat. Akhirat kapan mulainya? Episode pertamanya adalah mati itu. Nah, nek wis mati kerja ki piye? Yo yen mati ya ora obah, yen obah golek duit. Nah, lagu ini kan lagunya ya Sunan Kalijogo. Ya, tak dembulololobah itu. Ya. Jadi betul-betul kalau mati ya ora obah, artinya itu bukan sudah selesai. Ladang amalnya sudah selesai. Lah dia dapat apa sesudah kematiannya? Disebutlah 3. Ilmu yang bermanfaat, amal jariyah, yang ketiga anak yang soleh. Anak yang soleh itu cirinya yang apa? Apa yang bagi-bagi pahala? Tidak, disebut hanya yad'ulahu, mendoakan untuk kedua orang tuanya, pakainya lambu. Kalau da'a ala itu artinya mendoakan tapi mendoa yang tidak baik. Kunut nazilah itu disebut dengan ad-du'a alal kafirin. Ya, tapi kalau doa yang baik-baik itu yad'u lahu, mendoakan orang tua. Doa, bukan kirim pahala, bukan. Doa. Ya. Lah, pahalanya dapat dari mana? Lah, ibu jadi orang soleh itu apa? Bukan investasi orang tua. Orang tua. Jadi tanpa diikrar pun sudah otomatis gitu. Jadi enggak mengada-ngada tambah ini tidak. Syariat Islam sudah mengcover, sudah paham, ya.
Nah, iya banyak orang yang ngereka-ngereka, bukan Tuhan, bukan Nabi, malah ngarang-ngarang. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua begini Bapak Ibu, ada orang datang kepada Rasulullah, ngudoroso, ya Rasulullah, aku kembian pengin banget bekti karo wong tuaku. Lah wong tuamu nanti saiki wis mati. Apa bisa ya saya berbakti sesudah kematian orang tuaku? Rasulullah menjawab, bisa. Ada 4 hal yang kamu bisa lakukan. Yang pertama, ad-du'a lahu, mendoakannya. Yang kedua, istighfar lahuma, memohon ampunkan. Kalimatnya memohon ampunkan dan mendoakan. Cuman 2 dok, nggak ada yang lain. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menjalin silaturahim dengan sesama. Nah, yang keempat, jika kalau ada urusan tentang finansial, nah makanya ibadah-ibadah maliyah itu Bapak Ibu, itu pahalanya bisa sampai pada orang yang sudah meninggal dunia, apalagi uangnya itu milik orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, pernah seorang anak itu mengadukan bapaknya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang ini mencuri barangku ya Rasulullah. Tanya, betul? Anda telah mencuri? Betul ya Rasulullah. Loh, kamu kok tak lihat ketoknya dekat sama orang ini? Ini siapa? Ini bapakku ya Rasulullah. Rasulullah langsung menghadap sang anak dengan wajah yang marah, seraya menyatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Nah, bapakmu kok kasus no piye? Ya, ada enggak ibu yang dikasuskan itu sama anaknya itu? Masya Allah, jahanam itu. Ya, seperti itu. Ini namanya syubhat dalam al-hudud, dalam hukum had. Orang kalau punya saham di dalam kepemilikan sebuah harta, kok dia mencuri, maka jatuhlah syubhat. Syubhat itu artinya yang meragukan untuk dihukum. Maka sang bapak apa, dipotong tangannya? Oh tidak, malah anaknya yang diberi aitab sama Rasulullah, dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe kuwi duwe apa? Sahebat-hebat awakmu kuwi ya ora ana bapakmu ya ora ana apa? Enggak ada apa-apa. Semuanya karena bapak ibumu. Ya. Ini Bapak Ibu, 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud bakti. Makanya ingat Bu, nek sedekah, kelunding 10.000 ngono ya. Kalau ibu memang meyakinkan diri ya wis 2.500 nggo bapakku, 2.500 nggo simakku, 5.000 nggo aku karo bojoku, ngono ya. Iya, kalau ibu-ibu enggak masih ragu gitu ya. Tapi kalau yakin 10.000 pun ya bapaknya mesti ibuke otomatis dapat, karena saya, ibu-ibu, kita semua adalah hasil didikan investasi orang tua. Tadi gelondongannya sudah sebut Pak. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh. Udah, yang anak yang soleh, apa yang pun yang dilakukan oleh anak soleh itu otomatis mengalir ke orang tua. Kalau kita sedekah, tapi kita minta doanya gitu. Saya sedekah gitu, minta bantu doanya atau dosanya. Boleh? Oh, ini
namanya nganu ya, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ini barter ini, ya namanya ujroh, nah, istijar. Nah, kalau dalam bahasa muamalah hukum ekonomi syariahnya namanya istijar. Sebenarnya berdoa begini, model begini itu nggak boleh dalam arti kata urusan agama diperjualbelikan, itu jangan. Nah, ya kita sebagai rakyat biasa juga jangan mendidik pemimpin kita sidik-sidik kasih sesuatu gitu, itu jangan. Ya, tapi ikrarnya jangan begitu. Ya, jadi akadnya itu jangan saya memberi uang Anda mendoakan saya. Itu jangan. Karena sodakoh begitu itu nggak ada nilainya. Itu bukan sodakoh. Ya, dan agama nggak boleh diperjualbelikan. Ini nggak boleh. Kalau saya umpamanya ngisi ceramah gitu dapat sesuatu, itu niatnya bukan dapat sesuatu. Nah, itu ini gini Bu, ini tawasul Bu ya. Jadi niatnya orientasinya dibetulkan dulu. Ibu-ibu ketika datang kepada orang soleh, datang matur, jangan diniatkan ini untuk sedekah orang tua, jangan. Ya, sedekah itu yang alamat yang paling utama itu siapa Bapak Ibu? Ada 2 alamat. Yang pertama disebut faqrun mudqi, orang yang betul-betul butuh terhadap sedekah Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu as-shadaqatu tudfi'ul bala dan seterusnya, itu cespleng. Betul-betul mungkin enggak makan 3 hari langsung langsung Bu, begitu makan bleng dier, doa Ibu langsung diijabahi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihannya siapa Bapak Ibu? Ya. Pilihannya siapa? Pilihannya adalah seorang yang baik, muslim yang baik, yang ia butuh. Gitu. Ya. Nah, sekarang sedekah pada orang yang punya, maaf ya, yang punya. Lalu gimana sedekahnya? Boleh enggak? Boleh, tapi itu tidak menjadi pilihan. Karena butuhnya itu tidak butuh banget. Pemane nek nggo gawe bisnis. Aduh, ya. Seneng Bapak Ibu ya. Kemana-mana, salam tempel. Banyak sekali nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu mengemis itu bukan sedekah, Bu. Mengemis itu hukumnya haram yang pertama. Maka diusahakan Bapak Ibu, lihat-lihatlah. Kalau memang diniati sedekah, niatkanlah. Ya, niatkanlah Anda ibu-ibu melihat kira-kira yang pantas. Masih muda, ibu-ibu masih umur 40-an tahun, kalau kerjaannya ngemis kan. Besok Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang syahad, ya, mendegadahkan tangannya model-model begitu itu dengan wajah yang penuh luka-luka. So nek temu ning kiamat kok wajahe luka-luka, kuwi ketara Bu. Para pengemis, peminta. Ya. Nah, ibu-ibu, ini pengalaman Bu ya. Saya pernah diundang oleh salah seorang pembesar PLN Jawa Tengah ngisi pengajian. Anaknya itu ulang tahun Bu, ulang tahunnya Masya Allah luar biasa. Karena sang ayah ini dulu pernah hidup di panti asuhan, maka
panti asuhan yang menjadi sasaran. Luar biasa. Dan itu ulang tahun yang ke-17 tahun putrinya. Nah, saya diundang, saya sambut dengan baik. Saya isi ceramah tentang diantaranya adalah filosofi bersedekah. Ya, jadi tepat sekali Bapak Ibu. Kalau lantas sedekahnya diarahkan pada, apalagi panti asuhan itu, ya, orang-orang yang ngurusi panti itu sudah surganya itu begini Bu, sama Rasulullah. Ya, surganya begini, tidak begini. Kalau begini metal. Surganya begini, ini dekat ini, nggak ada batasan. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Rasulullah. Saya dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim besok di surga itu begini. Dekat. Oh, ada kesetaraan. Nah, itu cespleng Bu. Luar biasa. Ya. Maaf Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu, nanti sedekah atas nama apapun bentuk sedekah itu berikanlah pada yang, jangan tiru ayu ting ting Bu. Alamat palsu. Lah iya, salah sasaran. Kasihan. Apalagi kalau niatnya barter. Tak undang, monggo kesini doakan orang tua, tak kasih sedekah. Ini sudah barter. Ini akadnya sudah, niatnya sudah tidak baik. Eman-eman. Kalau ibu-ibu betul-betul bakti sama orang tua, buat makanan, ya, langsung datang ke rumah-rumah, nggak usah dipanggil. Sedekah. Yang kena sedekahnya. Loh Bu, tak tanya, yang datang ke rumah ibu-ibu itu emut sama orang tuanya mendoakan enggak? Belum tentu. Lu kok sempat-sempatin doakan orang lain? Perut. Barangkali karena sesuatunya itu. Makanya trennya Bapak Ibu, kalau yang meninggal dunia orangnya kaya, yang datang banyak. Yang miskin, yang datang kena dihitung jari. Itu karena ada barter itu Bu. Barter itu kan jual beli, namanya barter. Ini akadnya sudah keliru. Makanya kalau diniatkan sedekah, dibuat saja sudah. Berikan ke alamat yang sudah pasti. Ya, alamatnya malaikat itu langsung kilat itu, kilatnya kilat khusus lagi. Cering, langsung tekan. Bawa ke panti asuhan. Bawa lihat orang-orang yang di jalanan yang enggak punya apa? Ya, kata Bang Haji Roma Irama itu apa? Langit jadi atap rumahku, ya, dan bumi jadi ya lantainya. Lah itu orang-orang yang fakir mudki tidak punya. Yatiman dza matrabah atau miskinan dza matrabah, disebut miskinan dza matrabah. Miskin yang mempunyai matrabah. Matrabah itu tanah. Berarti kasurnya terbuat dari tanah, itu tempat tidurnya dari tanah. Anak enggak punya rumah. Ya. Bapak Ibu, infak, sedekah, ibadah maliyah itu wujudnya banyak. Kalau zakat itu wajib. Kalau sedekah ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib disebut dengan zakat, sedekah itu. Sedangkan yang tidak wajib disebut dengan sairus sedekah, tatawwu namanya, suka rela. Sedangkan infak, Bapak Ibu, infak itu artinya membelanjakan harta di jalan yang umum. Bahkan maaf Bapak Ibu, sampai seorang ayah membelanjakan hartanya di Sembir. Tahu Sembir Bu? Sembir itu lokalisasi WTS. Dulu namanya WTS Bu. Ya, orang Indonesia itu pinter. Ya, nah iya bahasanya dirubah jadi PSK, pekerja seks komersial. Besok dapat pensiun Bu ya, karena dia pekerja ya.
Oh, lah pekerja kan halus ya. Seakan-akan itu pekerjaan. Ya, sebut aja WTS, wanita tuna susila. Lah itu Bu. Itu disebut infak. Membelanjakan harta di jalan yang buruk pun namanya infak. Tetapi membelanjakan harta yang baik pun disebut infak. Lah di dalam Islam infak sudah dimaknai yang baik. Itu infak dan sedekah. Bedanya seperti itu. Makanya di plang-plang itu disebut lazis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah, karena memang tiga-tiganya berbeda. Nanti ada lagi pemberian namanya hibah. Ini pemberian tidak bersyarat. Ada lagi namanya hadiah. Pemberian karena dorongan rasa cinta, hormat, mengagungkan orang yang diberinya. Namanya hadiah. Punya pahala enggak? Semuanya ada pahalanya. Yang paling tinggi pahalanya adalah apa? Tentu zakat, karena wajib. Yang kedua yang kemudian yang kedua yang sunnah. Ya, sudah Bu ya. Nanti bisa tanya-tanya dalam kesempatan lain. Insyaallah nanti saya setiap hari Senin jika ada waktu. Ya nanti diatur. Ya nanti seminggu sekali dulu. Ya, kita bertemu. Ya, terutama nanti saya ingin yang baru-baru ini kita ajari bersuci, sholat sebagai bagian dari ibadah harian yang wajib harus. Ya, yang lama juga. Ya, itu Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila tuwal hidayah walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.